Yang pertama adalah konsep integrasi interkoneksi dalam keilmuan. Konsep integrasi interkoneksi keilmuan Islam yang juga dikenal sebagai transintegrasi ilmu. Kata kuncinya adalah trans yang berarti melampaui batas atau pembaharuan, yakni paradigma yang berupaya mengatasi dikotomi dan juga reduksionisme yang disebabkan oleh modernitas. Konsep transintegrasi ilmu ini dipopulerkan oleh Amin Abdullah. Paradigma transintegrasi ilmu ini mempercaya bahwa ilmu-ilmu modern dari barat dan juga keilmuan Islam dapat berjalan beriringan. Namun, apakah tujuan akhir dari transintegrasi ilmu ini? Tujuan dari transintegrasi ilmu adalah untuk menghasilkan ulama yang memiliki kapabilitas ilmuwan atau ilmuwan yang memiliki kapabilitas ulama. Nah, dengan cara ini, batasan-batasan kaku antara disiplin ilmu, terutama antara Islam dan sains, itu dapat dihilangkan. Contohnya saja dalam fikih. Nah, dalam fikih sendiri mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis, larangan riba, dan pentingnya transparansi. Dan juga ada dalam ilmu modern atau dalam manajemen ekonomi, khususnya itu mengajarkan bahwa kejujuran menciptakan kepercayaan, trust, yang secara empiris meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga nilai pasar atau market value. Konsep integrasi interkoneksi dalam keilmuan ini mempunyai 3 konsep kunci. Yang pertama adalah semi-variable. Konsep ini berasal dari bidang biologi. Antara Islam dan ilmu berarti ada batasan, tetapi batasan tersebut tidak tebal dan dapat ditembus. Artinya, integrasi ilmu ini bersifat terbuka tetapi tetap selektif. Hubungan ini dapat terwujud dalam bentuk verifikasi, transformasi, koreksi, afirmasi, kontemplasi, atau klarifikasi. Yang kedua adalah intersubjective testability. Konsep ini berpendapat bahwa baik subjek maupun objek memiliki peran penting dalam aktivitas keilmuan. Ia menciptakan kolaborasi yang harmonis antara dunia objektif dan subjektif. Contohnya, jika Anda ingin memastikan kebenaran sebuah teori, maka Anda tidak cukup untuk menguji di laboratorium saja atau sebagai subjek, tapi Anda juga harus melihat bagaimana alam itu bekerja atau objek. Yang terakhir adalah creative imagination. Salah satu cara untuk menghadirkan sesuatu yang baru dalam keilmuan adalah mempertemukan 2 teori keilmuan secara bersamaan. Masing-masing ilmu harus saling berdialog, tidak berdiri sendiri agar selalu terbarukan. Yang pertama itu ada dewesternisasi ilmu oleh Syekh Muhammad Naufid Al-Atas. Dewesternisasi ilmu merupakan gagasan Al-Atas untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari dominasi nilai-nilai barat yang cenderung sekuler, materialistik, dan menafikan peran Tuhan. Menurutnya, ilmu yang dilahirkan dalam tradisi barat syarat dengan worldview atau pandangan dunia yang tidak sesuai dengan Islam karena memisahkan fakta dari nilai dan mengabaikan aspek spiritual. Oleh sebab itu, dewesternisasi bertujuan mengembalikan ilmu pada fitrahnya sebagai sarana mendekatkan manusia kepada Allah sekaligus menanamkan kembali dimensi etika dan metafisika dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada islamisasi ilmu oleh Ismail Razi Al-Farqi. Islamisasi ilmu adalah usaha untuk menyaring, merevisi, dan mengisi kembali ilmu pengetahuan modern dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Faruqi menilai bahwa ilmu barat mengandung nilai-nilai sekuler yang harus dikritisi terlebih dahulu sebelum diadopsi oleh umat Islam. Proses islamisasi meliputi identifikasi unsur yang bertentangan dengan Islam, pembersihan dari unsur tersebut, dan kemudian merekonstruksi ilmu agar sesuai dengan worldview Islam. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang digunakan umat Islam akan tetap objektif secara metodologis, namun berlandaskan nilai tauhid. Terus yang ketiga ada imunisasi Islam oleh Kuto Wijoyo. Kuto Wijoyo memperkenalkan konsep imunisasi Islam sebagai kebalikan dari islamisasi ilmu. Jika islamisasi berfokus pada rekonstruksi ilmu modern agar sesuai dengan Islam, imunisasi Islam justru berfokus pada menjadikan ajaran Islam yang normatif menjadi ilmu yang objektif, rasional, dan aplikatif. Artinya, Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat doktrin, melainkan dapat dikembangkan menjadi teori dan metodologi dunia. Dengan demikian, ajaran Islam bisa hadir dalam ranah akademik dan sosial secara ilmu, dapat diuji, dan bisa menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Terus yang keempat, Islam peradaban oleh Zainuddin Sadar. Zainuddin Sadar mengusulkan konsep Islam peradaban yang menekankan perlunya sains dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan sejarah umat Islam. Ia menolak pandangan bahwa sains bersifat netral dan universal, sebab pada kenyataannya sains selalu berkembang dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, umat Islam harus membangun sains yang berakar pada tradisi dan peradaban mereka sendiri. Sehingga, ilmu dan teknologi benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, serta keberlangsungan hidup umat Islam. Terus yang kelima, sains Islam oleh Mehdi Golsani. Mehdi Golsani menawarkan konsep sains Islam, yaitu sains yang tetap menggunakan metodologi ilmiah universal.
tetapi tidak dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Menurutnya, Islam tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh orientasi dan nilai yang dianut. Dengan kerangka Islam, sains diarahkan bukan hanya untuk menemukan kebenaran empiris, tetapi juga untuk mencari tujuan moral, spiritual, dan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, sains Islam bukan sekedar pengetahuan, melainkan juga ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang keenam, model integrasi di perguruan tinggi Islam. Beberapa cendekiawan muslim modern mengembangkan model integrasi dalam bentuk metafora untuk menggambarkan hubungan ilmu agama dan ilmu umum. Amin Abdullah memperkenalkan model jaring laba-laba, di mana setiap disiplin ilmu dihubungkan oleh simpul-simpul epistemologi sehingga membentuk jalinan interkoneksi yang kuat. Sementara Imam Suprayoto mengembangkan model pohon ilmu dengan akar berupa wahyu, batang berupa tradisi ilmuwan Islam, dan cabang serta daun berupa ilmu-ilmu modern. Kedua model ini menekankan bahwa seluruh disiplin ilmu saling terkait, tidak berdiri sendiri dan berakar pada ajaran Islam. Yang terakhir ada integrasi metodologis, meliputi multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Pendekatan multidisipliner berarti menggabungkan berbagai disiplin ilmu secara berdampingan untuk memahami suatu masalah. Interdisipliner melibatkan interaksi antara disiplin ilmu sehingga menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif. Sedangkan transdisipliner melampaui batas-batas disiplin ilmu dan melibatkan aspek nilai, etika, serta konteks sosial budaya. Menurut Mujamil Khomar dan Amin Abdullah, pendekatan metodologis ini sangat penting agar studi Islam tidak eksklusif, tetapi mampu berinteraksi dengan berbagai ilmu lain dalam menjawab tantangan zaman. Jadi, setiap integrasi memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun, semuanya berpijak pada prinsip yang sama, bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari nilai dan etika Islam. Serta Islam sendiri tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari way of life umat Islam. Materi selanjutnya adalah integrasi interkoneksi Islam dan sains. Latar belakangi munculnya integrasi interkoneksi Islam dan sains yaitu adanya suatu pandangan yang memisahkan antara ilmu agama atau Islam dan ilmu umum atau sains yang perlu dihilangkan untuk kebutuhan mengembangkan paradigma keilmuan dengan menyatukan nilai-nilai Islam dengan konsep-konsep sains. Hal pertama yang perlu kita pelajari yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah sekaligus tugas khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Adapun pendidikan Islam memiliki tujuan utama yaitu 1. Membentuk akhlak mulia, 2. Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, 3. Persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya, yang keempat menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik, dan yang kelima itu mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Selanjutnya ada pendidikan Islam, itu kurikulum. Isi kurikulum pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan ini didapat melalui pelajaran tauhid. Melalui pelajaran tauhid akan menambah keimanan peserta didik dalam keataatan kepada Allah. Yang kedua ada pendidikan amal ubudiyah. Salah satu manusia itu berkepribadian yang giat dan gemar dalam beribadah. Hal ini sejalan dengan diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada pendidikan akhlak. Melalui pembelajaran akhlak akan menciptakan manusia dengan rohani yang baik, menunjukkan kebaikan, menyempurnakan iman, memperoleh keutamaan di hari akhir. Adapun tantangan dari pendidikan Islam sendiri ada 2, yaitu globalisasi dan juga anggapan tertutupnya ijtihad. Globalisasi ini tidak bisa ditolak, tetapi bisa kita sikapi dengan dewasa dan juga bijaksana. Yang kedua ada anggapan tertutupnya ijtihad. Ini dianggap opini yang salah karena dalam Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa menyuruh manusia untuk senantiasa berpikir dengan mengoptimalkan akal pikirannya. Selanjutnya ada dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam karena di dalam Al-Quran mengajarkan bahwasanya setiap manusia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran juga berisi tentang nilai-nilai kemasyarakatan, moral, spiritual, dan juga mengatur tentang alam semesta. Nah,
Selanjutnya ada perkembangan sains berbasis Islam. Kata sains biasa diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan alam atau ilmu yang mempelajari mengenai alam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Saat ini sains sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu dengan kemajuan zaman dan juga teknologi. Jika pendidikan yang membawa semangat sains modern ini memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan agama, maka akan terjadi tidak terintegrasi antara agama dan juga sains. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian antara keduanya, maka dilakukanlah integrasi antara agama dan sains. Yang terakhir ada esensi pendidikan Islam melalui pembelajaran sains. Pendidikan Islam berusaha mengintegrasikan aspek agama dan dunia dalam kehidupan manusia sehingga melahirkan pribadi yang beriman, berakhlak, dan memahami hakikat penciptanya. Pendidikan ini tidak menganut sistem dikotomi atau membedakan, melainkan membentuk kepribadian yang komprehensif dan bertanggung jawab. Pribadi yang terbentuk bukanlah sosok yang hanya membanggakan status sosial ataupun keturunan, melainkan individu yang beramal berdasarkan iman, berpandangan luas, serta bekerja untuk kebaikan generasi penerus tanpa mengharap pujian. Albert Einstein menggambarkan ungkapan tersebut sebagai berikut: sains tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa sains adalah lumpuh. Yang terakhir adalah kesimpulan. Islam dan sains dalam pendidikan saling melengkapi melalui 3 pendekatan utama, yaitu Islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, dan integrasi interkoneksi. Ketiganya sama-sama bertujuan menghapus dikotomi ilmu agama dan umum dengan menjadikan pengetahuan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk integrasinya tampak pada pengaitan teori sains dengan ayat Al-Quran secara konseptual, penyusunan kurikulum yang memadukan agama dan sains, penggunaan metode ilmiah yang berpadu dengan nilai tauhid dan akhlak, serta praktik pembelajaran yang menumbuhkan iman, akhlak, dan keterampilan. Dengan integrasi ini, pendidikan Islam diharapkan melahirkan insan kamil yang berilmu, beriman, dan siap menghadapi tantangan zaman.